Berkaitan dengan pengembangan situs Robu, ini banyak tantangan sebetulnya kita hadapi. Kita sudah melakukan penelitian, kita sudah menyampaikan kepada pemerintah daerah ya, bagaimana agar situs ini benar-benar bisa dimanfaatkan karena memiliki potensi. Situs Gunung Serobu kita tahu pertama kali itu tahun 2014. Pada saat itu ada laporan dari masyarakat ke Dinas Provinsi Otonomi, dan kebetulan saya sedang bekerja sama dengan mereka dalam kegiatan dinas, dan mereka meminta saya untuk melakukan tinjauan ke situs Gunung Serobu. Nah, pada saat itu sehari setelah laporan masuk, kami langsung mendatangi melakukan studi kasus di Gunung Serobu karena masyarakat lapor ada tengkorak orang Jepang mereka temukan. Setelah kami sampai di sana, pas menginjakan kaki di situs Serobu, wah ini sudah tidak terbayang ke tengkorak, karena di situ kita mulai menemukan fragmen-fragmen gerabah yang cukup banyak, dan itu sesuatu yang luar biasa. Setelah saya banyak keliling Papua untuk menemukan situs-situs arkeologi, tapi kenapa di sini gila banyaknya seperti itu. Nah, dari situ kita mulai sedikit eksplorasi sebelum pergi ke lokasi mereka temukan tengkorak. Ternyata tidak cuma gerabah, kita juga temukan alat-alat batu, bahkan cangkang-cangkang kerang yang tidak hanya sampah tetapi juga ada peralatan. Nah, dari situ ternyata ini bukan peninggalan Jepang, tapi tempat ini merupakan peninggalan nenek moyang orang Papua yang ada di Serobu. Nah, dari situlah kami mulai menyusun rencana melakukan penelitian. Nah, di tahun 2014 itu juga kita melakukan penelitian di situs Serobu yang awal-awal kita masih hanya dapat 10 hari. Nah, ini di akhir-akhir di 3 tahun terakhir ini baru kita dapat riset yang cukup lama sampai 3 bulan sampai sebulan per tahunnya. Nah, dari 7 tahun kami melakukan penelitian di situs Serobu, masih banyak potensi yang masih belum tergali dari sana. Tapi secara umum Serobu sudah bisa kita manfaatkan ke depan untuk mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Baik itu objek megalitik yang ada di atas bisa direvitalisasi, maupun objek-objek artefak-artefak lepas yang bisa nanti di display dalam suatu museum. Kedepannya harapan kami seperti itu. Dan juga kemarin kami dari kegiatan penelitian memunculkan ide bagaimana agar motif-motif yang ada pada gerabah atau fragmen-fragmen gerabah yang dari Serobu kita angkat bisa digunakan untuk menjadi motif dari motif-motif Papua seperti itu. Nah, dari situ kami tim arkeologi bekerja sama dengan teman-teman dari ISBI. Di situ kita mencoba menggambar untuk melihat motif-motif itu, dan ternyata motif-motifnya sangat luar biasa. Nah, motif-motif ini tidak hanya sebagai satu motif, tetapi juga menggambarkan adanya satu paduan budaya atau akulturasi budaya antara kelompok dari barat maupun dari timur, atau dari Asia Tenggara maupun dari Pasifik. Berkaitan dengan pengembangan situs Serobu, ini banyak tantangan sebetulnya kita hadapi. Kita sudah melakukan penelitian, kita sudah menyampaikan kepada pemerintah daerah ya, bagaimana agar situs ini benar-benar bisa dimanfaatkan karena memiliki potensi yang luar biasa. Tapi ada perubahan-perubahan di pemerintah daerah yang membuat kita kebanyakan kerja ulang lagi, seperti perubahan-perubahan kepemimpinan di SKPD,
terus perpindahan SKPD kayak kemarin kita kebudayaan berpindah ke pendidikan, terus orang-orang di kebudayaan kita bertemu orang baru yang tidak memiliki pengetahuan berkaitan dengan kebudayaan. Nah, ini kerja keras juga. Terus di sisi lain ketika kita berbicara dengan mereka, tidak ada mata anggaran karena tidak ada regulasi yang mendorong ke sana. Ini juga tantangan, sedangkan situs ini kan fragile sekali. Kalau tidak segera kita lestarikan, kita jaga, kita lindungi, kita justru akan kehilangan. Nah, ini benar-benar sebagai satu tantangan. Tapi kita masih percaya bahwa situs ini akan menjadi berkat lah untuk Papua. Nah, ini satu hal yang patut diapresiasi yang sudah dilakukan oleh Ibu Erlin dan juga mungkin bersama tim, sehingga Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM juga membantu untuk proses penerbitan pencatatan sertifikat hak cipta. Di dalam buku motif ini terkandung nilai budaya yang menjadi ekspresi budaya tradisional yang syarat dengan makna, tapi juga memiliki nilai yang sangat tinggi. Untuk itu, terhadap berbagai nilai budaya yang ada di dalam buku ini yang bisa menceritakan tentang suatu peradaban, itu memang kita berharap nanti bisa didaftarkan terhadap motif-motif yang bisa dikembangkan jadi batik khusus untuk masyarakat Port Numbai, pemilik daerah Kota Jayapura ini. Kami berharap dan terus akan mendukung bahwa daerah kawasan Gunung Serobo ini harus menjadi cagar alam, cagar budaya yang memang ada undang-undang cagar budaya, tapi kita berharap ada regulasi dari pemerintah daerah Kota Jayapura untuk mendukung hal ini. Dan yang ketiga, perlu dibangun sebuah museum di daerah situ. Nah, dengan pembangunan museum berarti kan pelestarian cagar budaya ini akan tetap terpelihara, juga menjadi tempat untuk masyarakat di Kota Jayapura ini bisa melihat suatu peradaban yang sudah terjadi pada tahun-tahun yang lampau, dan di dalamnya memiliki nilai investasi dalam pengembangan PAD, pendapatan asli daerah, yang bisa dikemas oleh pemerintah Kota Jayapura bekerja sama dengan masyarakat pemilik hak wilayah. Saya selaku Kakanwil mendorong untuk mari masyarakat adat jaga dan lindungi nilai budaya ini, sehingga jangan ada yang melakukan aktivitas apapun termasuk merusak situs ini, karena ini sudah ditemukan dan kerja keras dari penelitian yang dilakukan oleh Ibu Erlin dan teman-teman. Ini memberi sebuah nilai peradaban yang luar biasa. Akan terus bersinergi, termasuk juga mendukung Ibu Erlin, dan juga bisa melakukan beberapa kajian yang lain di luar terbitnya sertifikat ini, untuk meyakinkan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, DPR kota, bahwa harus ada sebuah progres langkah baru yang kita lakukan untuk perlindungan cagar budaya.